Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenlu. Di mana di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara kita untuk memulai membuat channel YouTube atau konten kreator. Tips yang pertama yaitu jika kita ingin melakukan sesuatu agar tujuan kita itu berhasil, tujuan kita itu tercapai dan sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama yaitu niat. Jika kita ingin membuat satu channel, maka kita harus niat terlebih dahulu. Yaitu bukan hanya misalkan kita ingin melakukan sesuatu tapi tidak didasari oleh niat dari hati, maka yang kita lakukan akan setengah-setengah. Nah, maka dari itu, teman-teman semua, jika ingin memulai suatu pekerjaan atau pekerjaan sampingan seperti jadi konten kreator, maka hal itu harus diniati sungguh-sungguh. Meskipun kita misalkan kita cuma bisa modal HP atau modal HP kentang atau hal lainnya, maka yang terlebih dahulu meskipun kita tidak memiliki minimal hanya memiliki satu HP, maka hal yang harus kalian lakukan adalah satu, niat. Selanjutnya yang kedua yaitu kita tentukan terlebih dahulu kontennya kita di bidang apa, entah itu di bidang misalkan kuliner, vlog, ataupun di pendidikan atau hal lainnya. Jadi ketika kita sudah menentukan niatnya, kita sudah mantap untuk menjadi konten kreator, kemudian selanjutnya yaitu konten kita di bidang apa, entah di makanan, memasak, atau vlog, atau konten-konten lainnya yang merupakan di bidangnya kita. Jangan pernah memaksakan hal yang tidak bisa untuk kita. Misalkan kita tidak bisa memasak, akan tapi kita buat konten memasak, maka itu akan menjadi kendala dari kalian semua. Jadi kalau kita ingin membuat suatu channel, maka tentukan dulu apa channelnya. Setelah itu kita bisa apa untuk kita membuat konten-konten di dalam YouTube kita itu. Kemudian setelah kita sudah menentukan temanya apa, jadi kemudian kita mencari atau kita melihat dari konten-konten kreator yang lain, misalkan kita di dunia vlog, misalkan kita membuat konten vlog, kita lihat dulu dari konten-konten YouTube yang sudah besar, kita lihat, kita ambil dari bahasa yang digunakan atau cara-cara vlognya. Dari situlah kita akan memiliki ilmu-ilmu dalam vlog meskipun kita dari nol. Kemudian setelah itu, setelah kita sudah menentukan, yang paling utama untuk menjadi konten kreator yaitu kita harus konsisten. Banyak sekali teman-teman di sana konten kreator sudah memulai, kemudian ada kendala ini, jam tayangnya masih kurang, subscribernya masih sedikit, kemudian mereka itu down atau dia semangatnya turun. Jadi dengan hal itu, ketika semangatnya turun, dia tidak konsisten untuk membuat konten-konten dalam channelnya. Sedangkan jika kita konsisten dengan apa yang kita buat, misalkan kita membuat konten vlog, nah kita membuatnya yaitu harus konsisten. Misalkan kita ngupload tiap hari atau minimal dalam satu minggu itu kita upload 3 video. Jadi maka dalam 3 video itu kita harus konsisten. Agar gimana? Agar algoritma di dalam YouTube kita itu tetap, kemudian para penonton kita di channel kita itu maka tetap ada
Jadi dimana akan menunggu konten-konten kita. Masih banyak di luar sana yang masih tidak konsisten dengan channelnya. Banyak sekali yang buat channel, kemudian sulit sekali untuk upload, kemudian tidak konsisten dalam membuat channel YouTube. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Terus alangkah lebih baiknya teman-teman ketika membuat channel YouTube yaitu dari nol. Jangan sampai kalian melakukan sub or sub. Jadi misalkan masuk suatu media sosial, saling subscribe, kemudian like dan orang lain, kemudian kita balasnya, itu jangan pernah teman-teman ikuti. Kenapa? Bisa-bisa channel teman-teman itu akan spam. Spam itu gimana? Jadi ketika kalian misalkan ada teman-teman kalian yang nonton videonya teman-teman, setelah itu memang masuk jam tontonnya, memang masuk, akan tetapi di sana bisa dapat beberapa hari itu akan hilang, akan berkurang, yaitu disebut dengan spam. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman itu saling sub atau saling subscribe itu, maka ketika sub itu bisa-bisa itu hilang. Kenapa? Karena spam. Alangkah baiknya teman-teman membuat channel YouTube itu dari nol. Meskipun channel saya tidak ada yang nonton, hanya 1, 2, 10, 50, itu saja. Tidak apa-apa, kalian perbanyak membuat konten-konten yang menarik lagi. Kemudian ketika kalian mengupload video, silakan lihat lagi apa yang kurang, kemudian diperbaiki lagi. Jika memang tidak ada, masih banyak yang dari penontonnya masih ternyata penontonnya masih 10, tetap teman-teman itu tetap saja membuat konten, dimana konten kalian itu bisa memberikan informasi, edukasi untuk teman-teman yang menonton. Itu yang paling bagus untuk YouTube. Konsisten itu sangat diutamakan dan menentukan perkembangan channel teman-teman. Jangan pernah putus asa kita menjadi content creator. Kenapa? Semuanya itu dari bawah. Tidak ada content creator langsung naik beranjak hingga mendapat gaji yang sangat besar. Jadi semuanya berasal dari bawah. Oleh karena itu, teman-teman jangan putus asa. Semangat terus dalam membuat video, konsisten terus dalam upload video-videonya, dan setiap mengupload video, alangkah baiknya teman-teman juga membaca videonya sendiri, apa yang masih kurang, sehingga kalian akan bisa memperbaiki konten-kontennya atau video-videonya. Pokok jangan pernah sub-asub dengan orang-orang di sana, karena itu akan menghambat perkembangan channel teman-teman. Alangkah baiknya kita buat konten atau channel yang sekiranya itu natural. Gimana natural itu? Jadi yang menonton itu memang menemukan channel teman-teman, bukan dari misalkan dari link atau hal lain. Jangan pernah, apa akan merusak algoritma teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus konsisten dengan satu tema tadi. Misalkan memang temanya vlog, ya vlog, dan kasihlah memberikan edukasi dalam video itu, sehingga teman-teman semua akan lebih lihai lagi. Kenapa? Ketika kita misalkan kita awalnya ketika nge-vlog masih malu, atau nge-vlog kita masih kurang santai, jadi teruslah membuat vlog itu. Kemudian teman-teman
bisa memperbaiki dari apanya yang perlu teman-teman perbaiki. Kemudian kita pertama sudah menentukan temanya, kemudian sudah menentukan tema, kemudian dari temanya itu apa, konsistennya sudah baik, maka dari itu teman-teman belajar lagi dengan tekun. Kita lihat, teman-teman bisa melihat channel-channel YouTube yang sudah besar, kemudian kalian ambil ilmunya, itu yang bisa teman-teman terapkan di channel teman-teman. Jadi kita sebagai konten kreator, kita harus konsisten, lebih semangat lagi. Meskipun kak, saya cuma memakai HP saja kak, tidak apa-apa, yang penting teman-teman semangatnya ada, niatnya ada, kemudian konsisten dalam membuat video itu ada, maka itu kunci dari keberhasilan konten kreator. Oleh karena itu teman-teman terus pantau channel ini, kita belajar bersama-sama membuat video, menjadi konten kreator. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga bisa memberikan motivasi teman-teman untuk menjadi konten kreator. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nunggu video-video berikutnya. Bye.